Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami mengenai fungsi perencanaan atau planning. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nadia Valencia Sitorus dengan MPM akhir 271, lalu Jenny Regisa Balkis dengan MPM akhir 276, kemudian Dewa Nyoman Yoga dengan MPM akhir 283, lalu Rizky Widodo dengan MPM akhir 284, lalu Zafiratus Azahra dengan MPM akhir 290, dan Alicia Hapsari Putri dengan MPM akhir 296. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan di awal berbagai tujuan, penetapan strategi, serta penetapan berbagai langkah operasional sebagai rinci untuk tercapainya tujuan perusahaan. Terdapat perbedaan pandangan market theory dan planning and control theory terhadap peran manajemen. Yang pertama pada market theory, yaitu pengelolaan semata-mata bergantung pada kekuatan ekonomi, sosial, dan politik yang berlaku. Sedangkan pada planning and control theory, nasib masa depan perusahaan dapat dimanipulasi sehingga dapat direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen. Yang kedua pada market theory, akibatnya manajemen hakikatnya berperan sebagai peramal yang membaca lingkungan, sedangkan pada planning and control theory, manajer yang baik dapat merancang cara yang realistis untuk mencapai tujuan. Yang ketiga pada market theory, ketika lingkungan terbaca, keputusan manajerial reaktif dibuat, sedangkan pada planning and control theory, manajemen dapat memanipulasi variabel yang dapat dikendalikan dan merencanakan variabel yang tidak dapat dikendalikan. Dan yang terakhir yaitu pada market theory, kompetisi manajerial atau kesuksesan secara bijaksana tergantung pada kemampuan membaca lingkungan dan keputusan reaktif. Sedangkan pada planning and control theory, kualitas keputusan perencanaan manajerial menentukan kompetensi manajerial. Selanjutnya yaitu hierarki perencanaan. Hierarki perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses penetapan tujuan atau goal making process dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan strategi atau strategy making process. Jadi hierarki perencanaan menurut Kuntz 1988 itu tuh perencanaan yang digambarkan sebagai sebuah hierarki yang mencakup yang pertama itu ada visi atau vision. Jadi visi itu pernyataan yang dibuat oleh perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan what will our business be, terus what do we want to become, sama yang dimana itu tuh menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil di masa mendatang. Yang kedua ada misi atau mission. Jadi misi itu menurut Peter Drucker, pernyataan misi itu suatu perusahaan sangat dibutuhkan untuk menjawab pernyataan what business are we in. Dalam kaitan ini, setiap perusahaan itu melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada tujuan atau goals. Jadi tujuan itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai pada akhir masa perencanaan dengan jangka waktu pencapaian satu atau lebih. Yang keempat ada sasaran atau objektif. Jadi sasaran itu merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang baik itu ada 5. Jadi yang pertama ada spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan jangka waktu. Spesifik itu artinya dalam setiap butir sasaran hanya mengandung satu hasil akhir yang diharapkan sama perusahaan. Terus yang kedua dapat diukur. Dapat diukur itu artinya sasaran yang ingin dicapai dinyatakan secara kuantitatif. Seperti pendapatan penjualan tahun ini tinggi dibandingin sama pendapatan penjualan tahun lalu. Terus yang ketiga ada dapat dicapai. Ini artinya sasaran yang akan dicapai itu memang berkaitan secara langsung dengan misi dan tujuan yang saat ini tengah dirumuskan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada jangka waktu. Jangka waktu itu artinya sasaran yang akan dicapai ini tuh harus memiliki jangka waktu pencapaian yang jelas.
Terus yang kelima ada strategi atau strategis. Jadi strategi itu merupakan keputusan-keputusan yang akan memengaruhi keberlangsungan perusahaan sebagai sebuah korporasi dan unit bisnis dari suatu korporasi dalam jangka panjang. Yang keenam itu ada peramalan. Nah, peramalan atau forecasting merupakan tugas khusus yang dilakukan seorang manajer untuk memperkirakan masa depan. Yang ketujuh ada kebijakan atau policy, adalah keputusan tetap yang dibuat untuk menjamin keseragaman tindakan dalam menangani masalah-masalah dan hal-hal yang selalu berulang. Yang ke-8 ada prosedur. Prosedur itu serangkaian cara atau metode untuk melakukan pekerjaan tertentu yang membutuhkan urutan waktu tertentu. Yang ke-9 itu ada peraturan atau rules. Ini tuh merupakan keputusan tetap yang diterapkan pada masalah-masalah dan hal-hal yang berulang-ulang tanpa memperhatikan urutan-urutan waktu. Yang ke-10 itu ada program. Nah, program ini tuh merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki urutan dan durasi waktu tertentu yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang ke-11 itu ada anggaran. Nah, anggaran atau budget itu merupakan penerjemah tujuan, strategi, dan program ke dalam satuan numerik baik dalam bentuk satuan uang, monetary term, maupun dalam bentuk satuan angka. Selanjutnya ada tingkatan perencanaan. Tingkatan perencanaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan korporasi atau corporate planning, yang merupakan perencanaan yang berisi penetapan tujuan dan strategi perusahaan yang meliputi keseluruhan organisasi perusahaan serta ditetapkan oleh manajemen puncak, misalnya Dewan Direksi atau CEO. Yang kedua ada perencanaan operasional. Perencanaan ini digunakan untuk mengimplementasikan rencana korporasi dalam kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Perencanaan ini dibuat oleh manajer tingkat menengah atau middle manager seperti general manager dan para manajer fungsional seperti marketing manager, financing manager, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis rencana. Jenis-jenis rencana ini dibagi berdasarkan dua, yaitu berdasarkan jangka waktunya dan berdasarkan hubungan antara jenis rencana dan jenis keputusan yang dibuat. Yang pertama, kalau berdasarkan jangka waktunya, itu ada rencana jangka panjang atau long term plan, yaitu rencana yang memiliki jangka waktu sekitar 5 tahun lebih. Dan jika perusahaan dalam industri yang perubahannya sangat cepat seperti mungkin industri information and communication technology, maka jangka perencanaannya itu sekitar 3 tahun lebih, dan itu termasuk dalam kategori rencana jangka panjang. Yang kedua adalah rencana jangka pendek atau short term plan, adalah rencana yang memiliki jangka waktu sekitar 1-3 tahun. Terus berdasarkan hubungan antara jenis rencana dan jenis keputusan yang dibuat. Yang pertama ada rencana berkelanjutan atau standing plan, adalah rencana yang dibuat saat perusahaan mengatasi berbagai aktivitas atau masalah rutin, seperti contohnya adalah aturan, kebijakan, standard operating procedure atau SOP. Dan yang terakhir ada rencana sekali pakai atau single use plan, yang artinya itu adalah rencana yang dibuat saat perusahaan mengatasi masalah yang tidak terprogram, seperti mungkin proyek atau program gitu. Ya, sekian dari kelompok saya. Kelompok 2, apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.